Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Keuangan akan mempresentasikan tentang Mitrans. Sebelumnya, saya Lutfiana Nanda Putri dari MN 18I selaku moderator dan pemateri. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Indriani dari Manajemen 18I. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maisi, saya dari MN 18E sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. baik. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi. Ini merupakan subbab materi dari Mitrans yang dibawakan oleh kelompok kami. Materi tersebut ada pengertian payment dan gateway, keuntungan menggunakan payment gateway bagi penjual dan pembeli, pengertian Mitrans, tujuan perusahaan Mitrans, awal berdirinya Mitrans, cara kerja Mitrans untuk toko bisnis, biaya penggunaan Mitrans, Mitrans diakuisisi oleh Gojek, dan kelebihan dan kekurangan Mitrans. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Indriani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian payment gateway. Payment gateway merupakan sistem transaksi online yang mengontrolisasi proses pembayaran bank yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung lainnya. Mitrans merupakan payment gateway. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan payment gateway bagi penjual dan pembeli. Keuntungan bagi pembeli, yang pertama ada pelanggan langsung bisa transaksi tanpa perlu membuka website penjualan dan website pihak ketiga untuk melakukan transaksi. Mudah dan aman dalam berbelanja secara online. Keuntungan bagi penjual, yang pertama lebih cepat dan mudah memeriksa pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit. Yang kedua, payment gateway melindungi data kartu kredit dengan teknologi encrypt data dan informasi saat pelanggan melakukan transaksi. Yang ketiga, toko online tidak perlu lagi menyediakan banyak rekening dari berbagai bank karena payment gateway bisa menerima dana transaksi dari berbagai rekening bank dan menyalurkan ke satu rekening milik toko online. Yang keempat, cepat dan aman untuk transaksi massal karena payment gateway dapat memproses ratusan hingga ribuan transaksi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kelima, ada user friendly karena payment gateway dilengkapi dengan dashboard yang membantu penjual ataupun pembeli dalam proses rekonsiliasi penjualan seperti laporan penjualan, detail pelanggan, void dan refund, pengembalian dana transaksi. Yang keenam, aman bagi pengguna kartu kredit karena payment gateway memiliki teknologi fraud detection yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pembayaran di toko online. Selanjutnya, ada pengertian Mitrans. Mitrans adalah salah satu layanan payment gateway yang ada di Indonesia. Teknologi dari Mitrans ini bisa menjadi salah satu cara untuk memajukan bisnis Anda. Caranya adalah dengan pengembangan teknologi yang memfasilitasi pembayaran atau transaksi secara online. Terdapat beberapa puluhan bank yang bekerja sama dengan payment gateway seperti bank dan BUMN, misalkan BNI dan Mandiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Maisi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materinya yaitu tujuan perusahaan Mitrans. Tujuan perusahaan Mitrans yaitu di mana pembayaran adalah fungsi yang penting di setiap usaha. Agar usaha dapat berkembang, pembayaran perlu dilaksanakan dengan mudah. Dengan pemikiran inilah para pendiri perusahaan memulai Mitrans, dulunya Veritrans.
Filosofi perusahaan ini adalah membuat pembayaran menjadi mudah. Hal ini dapat terlihat di setiap produk yang diciptakan di perusahaan Mitrans. Nah, dan tujuan lain dari perusahaan ini yaitu mengutamakan pelanggan, di mana pelanggan adalah pusat usaha perusahaan. Perusahaan Mitrans membantu pelanggan untuk menerima pembayaran dalam waktu yang paling cepat dan dengan biaya yang paling rendah. Sebagai bentuk komitmen ke pelanggan, perusahaan Mitrans selalu menaati standar keamanan dan kepatuhan yang sangat tinggi, dan juga selalu mendengar komentar para pelanggannya untuk meningkatkan produk berdasarkan masukan tersebut. Nah, jadi Mitrans ini selalu mendengar keluhan pelanggannya agar bisa memperbaiki apa yang harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya itu dengan begitu perusahaan Mitrans menyediakan solusi pembayaran yang dapat diandalkan, aman, dan sederhana dengan layanan pelanggan yang terbaik. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada awal berdirinya Mitrans. Mitrans berdiri pada tahun 2012, di mana Mitrans ini didirikan pada saat itu bukan namanya Mitrans, melainkan Veritrans. Nah, pada tahun 2013 ia membuka kantor di Bandung dan launching sebuah debit langsung. Nah, pada tahun 2014 launching virtual account, dan pada 2015 launching pembayaran secara langsung. Nah, dan pada tahun 2016 Mitrans ini dulunya Veritrans mengubah namanya menjadi Mitrans, dan pada saat itu pelanggannya mencapai 1.000 dan mempunyai pegawai sebanyak 100 staf. Terus pada tahun 2016 juga Mitrans ini membuka kantornya di 2 kota, di mana di Bali dan di Yogyakarta. Dan pada saat itu juga pada tahun 2016 Mitrans ini launching sebuah sistem pendeteksi anomali dan payouts. Nah, pada tahun 2017 diakuisasi oleh Gojek. Jadi dia bekerja sama dengan Gojek. Terus launching sebuah aplikasi juga namanya Seli, yaitu aplikasi asisten admin dan logistik. Nah, pada tahun 2018 launching GoPay, dan pada tahun 2020 launching Auris. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada cara kerja Mitrans Payment untuk bisnis toko online. Nah, bagaimana sih yang mau bergabung dengan Mitrans ini? Biasa Mitrans ini dia dengan bisnis toko online. Nah, syaratnya apa aja sih cara kerjanya? Nah, yang pertama, Anda dapat daftarkan toko online Anda sendiri dengan cara terhubung ke Merchant Admin atau portal Mitrans di dalam mode testing. Di mode tersebut, Anda dapat mencoba berbagai macam pengaturan yang telah tersedia tanpa perlu mengubah apapun. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan pendaftaran dengan memenuhi beberapa persyaratan dokumen yang ada. Nah, kelengkapan dokumen ini sangat penting agar Anda segera bisa menerima pembayaran dari bisnis online yang dijalankan. Nah, dokumen apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, adapun dokumen yang harus Anda siapkan antara lain cuma 2, KTP dan NPWP, di mana keduanya agar Anda diberi kewenangan untuk masuk ke sistem pembayaran, card payment, atau transfer via bank. Akun yang Anda punya bisa juga dimanfaatkan untuk bisnis, baik bersifat individu maupun kolektif seperti sebuah perusahaan. Nah, cara kerja yang terakhir yaitu Anda dapat mengintegrasikan teknis yang sudah disediakan ke situs bisnis online atau e-commerce milik Anda dengan tim developer. Ini diperlukan agar bisa memudahkan proses checkout
dari pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Riana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mitrans yang diakuisisi oleh Gojek. Jadi pada tanggal 15 Desember 2018, Gojek mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 3 perusahaan fintech, yaitu Kartuku, Mitrans, dan Mapan. Sebelumnya, Mitrans ini dikenal dengan nama Veritrans, didirikan oleh Rio Kawano Suliawan. Startup ini dibangun pada Oktober 2011. Sebagai payment gateway, Mitrans bergerak dalam bidang jasa bagi bisnis online di Indonesia melalui infrastruktur pembayaran yang aman, nyaman, terpercaya, bebas penipuan, serta bekerja sama dengan lembaga finansial, bank ternama, dan alat pembayaran di Indonesia. Mitrans telah memiliki klien-klien bisnis online ternama seperti Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, Garuda Indonesia, Pegi-Pegi, CDAD, dan masih banyak lagi. Setelah akuisisi, Mitrans akan berperan membantu Gojek dalam ranah pembayaran online, meningkatkan jangkauan pengguna GoPay, dan mencegah terjadinya penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi lewat GoPay. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan Mitrans. Jadi setiap financial teknologi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri, Mitrans itu menjamin keamanan data perusahaan yang terjamin aman. Apabila terdapat transaksi yang tampak mencurigakan atau berisiko penipuan, maka transaksi tersebut akan ditahan oleh Mitrans dan mitra kerja akan langsung dihubungi melalui telepon. Kemudian kekurangannya itu adanya biaya charge sebesar 4% ditambah 2.200 untuk merchant yang sudah termasuk biaya pajak. Kemudian ke slide selanjutnya, selain tadi itu kekurangan dan kelebihan Mitrans sendiri, ternyata untuk toko bisnisnya pun ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya sendiri, yang pertama meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang kedua aman bertransaksi, ketiga mudah dan praktis dalam berbelanja online, keempat dapat menjangkau wilayah penjualan yang lebih luas, dan yang terakhir proses cepat dan terlindungi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan prasyarat yang rumit untuk aktivasi. Yang kedua, masyarakat masih kurang familiar dengan payment gateway. Yang ketiga, itu dikenakan charge. Yang keempat, uang tidak dapat langsung ditarik. Baik, terima kasih, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelebihan dan kekurangan Mitrans. Kelebihannya, keamanan data perusahaan yang terjamin aman. Apabila terdapat transaksi yang tampak mencurigakan atau beresiko penipuan, maka transaksi tersebut akan ditahan oleh Mitrans dan mitra kerja akan langsung dihubungi melalui telepon. Kekurangannya, ada charge sebesar 4%, yaitu Rp2.200 untuk merechart yang sudah termasuk biaya pajak. Ini juga ada kelebihan dan kekurangan untuk toko bisnis. Nah, kelebihannya itu satu, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, aman dalam bertransaksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mudah dan praktis dalam berbelanja secara online. Keempat, dapat menjangkau wilayah penjualan yang lebih luas. 5. Proses cepat dan terlindungi. Nah, kekurangannya ini terdapat 4, yaitu 1. Membutuhkan persyaratan yang rumit untuk aktivasi. Yang kedua, masyarakat masih kurang familiar dengan payment gateway. Ketiga, dikenakan charge seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu uang tidak dapat langsung ditarik. Karena misalkan jika ada permasalahan kayak terkait penipuan, maka uangnya nggak akan bisa ditarik, karena itu akan ditahan oleh
pihak Mitrans. Sekian materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Semoga menambah informasi untuk bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.